Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, hamba Allah rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan bahwa saat ini keluarga besar Persatuan Islam sedang berduka karena telah wafatnya kibarul ulama Persatuan Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Romli. Sehingga tadi siang banyak yang ikut menyolatkan, bahkan ikut menguburkan, karena memang beliau adalah ulama karismatik, sosok guru yang mungkin jariah ilmunya sudah menyebar. Sehingga tadi siang pun saya menulis tulisan yang disebar di grup Merajut, salah satunya mengenai Ustadz Romli adalah ulama yang karismatik. Karena memang kami selaku murid dapat merasakan dan pernah melihat bagaimana aktivitas kegiatan beliau selama mengajar, belajar mengajar, dan juga aktivitas beliau ketika kegiatan tabligh atau berdakwah. Oleh karena itu, mari kita doakan semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua juga tokoh persistri tadi sudah disebutkan, yaitu Bu Haji Cucu, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran sehingga menjadi kifarat atas segala rupa dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, hamba Allah rahimakumullah. Kita lanjutkan mengenai halaqah qanun asasi, qanun dahili, yang mana sekarang adalah memasuki sesi kedua. Dan kemarin sudah disampaikan beberapa hal, terutama mengenai qanun asasi, yang kalau tidak salah kemarin sudah menginjak kepada bab 3. Tapi sekarang saya ulangi lagi sedikit mungkin untuk masalah qanun asasi, bahwasanya qanun asasi Persatuan Islam itu sebagaimana yang ikhwatul iman pegang. Di sana bisa dilihat kurang lebih halamannya dalam 7 halaman. Ini hanya sekedar mengingatkan saja dulu. Kemudian jumlah babnya cuma 14 bab dan jumlah pasal 34 pasal. Jadi qanun asasi itu cuma 14 bab, 34 pasal. Dan kemarin kita sudah bahas bab 1 dan juga bab 2. Kita akan menginjak kepada bab selanjutnya, yaitu bab 3. Nah, di dalam qanun asasi bab 3 ini terdiri dari beberapa pasal, yaitu pasal 7, 8, 9. Jadi bab 3 cuma ada 3 pasal, pasal 7, 8, 9. Nah, bab 3 ini mengenai al-jamaah, jamaah, dan imamah, imaroh. Itu bab 3 ya. Bisa dilihat di kiai kalau di sini kurang jelas, bisa lihat di kiai masing-masing. Jadi bab 3 pembahasan mengenai al-jamaah, kemudian jamaah, dan juga imamah, imaroh. Pasal 7-nya bagian pertama mengenai al-jamaah. Kita lihat nanti apa perbedaannya. Pasal 7 ayat 1, Jam'iyah Persis adalah jam'iyah yang memiliki wawasan al-jamaah. Itu Pak. Jadi Jam'iyah Persis adalah jam'iyah yang memiliki wawasan al-jamaah. Ini harus kita pahami bahwasanya ada 3 kata yang harus kita pahami. Satu, jamaah, ya. Yang kedua jam'iyah, dan yang ketiga al-jamaah. Jadi yang pertama jamaah itu. Kemudian yang kedua jam'iyah. Kemudian yang ketiga al-jamaah.
ini pakai alif lam. Nah, ini begitu dalamnya founding father atau orang tua kita dalam memasukkan kalimat ini di dalam konun asasi dan konun dahi. Dan ini sebetulnya kalimat ini sudah ada dari dulu juga. Cuman untuk sekarang mungkin disempurnakan. Yang pertama ada yang disebut dengan jamaah. Kemarin saya sudah sampaikan, jamaah itu adalah kumpulan. Jadi setiap kita yang berkumpul itulah jamaah. Nah sekarang kita sedang berkumpul di sini, itu adalah jamaah. Maka jamaah itu adalah secara umum. Pokoknya setiap yang berkumpul itulah jamaah gitu. Ketika kita melaksanakan sholat bersama-sama adalah jamaah sholat gitu. Ketika kita misalkan mengadakan klub macam apa, misalkan PSG, Topik, itu adalah jamaah. Berarti jamaah apa? Jamaah PSG. Kenapa? Karena ada kumpulannya itu. Itu jamaah itu adalah kumpulan. Kemudian ada lagi jamiah. Kalau jamiah itu segala sesuatu yang dilakukan secara berjamaah. Jadi jamaah mah pendana, gitu kan. Jamiah mah sifatnya, sifat daripada jamaah. Yaitu jamiah itu segala sesuatu yang dilakukan karena adanya secara berjamaah. Disebut jamiah. Tak lantaran ayana jamaah maka muncul jamiah. Jadi jamaah mah bendana, kalau jamiah mah adalah sifatnya gitu. Makanya ada pimpinan jamaah, ada lagi pimpinan jamiah. Sebetulnya memang hampir sama. Cuma kalau jamiah itu lebih dititik beratkan kepada kata sifat. Sifat apa? Sifat al-jamaahnya, sifat berkumpulnya. Jadi kalau jamaah sekali lagi adalah kumpulan, kalau jamiah segala sesuatu yang dilakukan secara berjamaah, namanya jamiah gitu. Makanya kalau berbicara masalah jamaah ya banyak pasti gitu. Cuma nanti pertanyaannya, apakah jamaah atau kumpulan-kumpulan tersebut bermuatan al-jamaah atau tidak? Nah itu masalahnya. Nah di sini jamiah pers adalah jamaah yang ada jamiah pers adalah jamiah, berarti adalah kumpulan sama. Kenapa? Karena memang jamiah pers terdiri dari beberapa potensi, dari beberapa anggota yang memiliki wawasan al-jamaah. Jadi bedanya tadi ada jamaah, jamiah, al-jamaah. Apa ini al-jamaah? Nah ini masalahnya. Jadi tidak semua kumpulan, tidak semua organisasi muatannya ada al-jamaah. Apa al-jamaah itu? Nah ini sebetulnya ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Dan hadisnya memang sudah populer sebetulnya bagi kita. Ketika kita tahu kan dalam sebuah hadis bahwasanya umat Nasrani akan terpecah menjadi 71 golongan, bukan? Umat Yahudi 72 golongan. Ada lagi yang dibalik. Jadi Yahudi 72, Nasrani 71 golongan. Islam ini paling banyak, Pak. 73 golongan Islam. Semuanya akan masuk neraka. 73 golongan. Jadi Nasrani meleng 70 hiji, Yahudi 72, ya Islam 73 golongan masuk neraka. Semuanya akan masuk neraka katanya. Umat Islam juga. Kecuali satu yang tidak akan masuk neraka. Apa? Al-jamaah. Nah itu. Cuma yang jadi masalah siapa al-jamaah ini gitu. Dan ini sudah memakai kata alif lam gitu banyak. Sudah ma'rifah ini. Kalau tadi kan nakirah jamaah, bebas jamaah naon. Bebas jamaah. Kenapa? Karena bentuknya adalah nakirah. Tapi kalau al-jamaah ini sudah menunjukkan ada apa? Sudah menunjukkan sudah pas kalau alif lam itu. Jadi sudah jelas. Tapi kalau jamaah masih belum. Tapi al-jamaah, nah ini yang akan selamat adalah al-jamaah. Yang jadi pertanyaan siapa al-jamaah ini? Nah itu. Nah yang jadi masalah al-jamaah itu adalah bukan nama kelompok, bukan nama kelompok. Tapi al-jamaah ini ialah ma'ana alaihi wa ashabi, itu kata Rasul. Jadi semua umat Islam 73 golongan itu akan masuk neraka kecuali satu. Siapa? Al-jamaah. Ketika oleh sahabat ditanya, siapa al-jamaah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu apa-apa yang aku dan sahabatku pegang gitu. Artinya apa?
yang dijalankan oleh Allah dan juga Rasulnya, itulah al-jamaah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan as-sunnah. Itu al-jamaah ya Pak. Makanya di sini jamiah Persis adalah jamiah yang memiliki wawasan al-jamaah. Artinya apa? Jamiah yang senantiasa orientasinya berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah gitu. Al-jamaah itu. Jadi ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku pegang, itu kata Rasul. Berarti yang dipegang oleh Rasul apa? Yaitu Quran dan sunnah. Oleh karena itu tadi dikatakan jamaah itu kan banyak, umum kan jamaah itu. Cuma masalahnya dia itu bermuatan al-jamaah tidak, bermuatan Al-Quran dan as-sunnah tidak gitu. Semacam misalkan PSG apa, itu adalah jamaah. Cuma nanti jamaah PSG itu apakah bermuatan Quran sunnah atau tidak? Kalau bermuatan Quran sunnah ya itulah al-jamaah gitu. Jamaah PSG. Karena banyak kan jamaah itu banyak. Cuma tadi bermuatan al-jamaah atau tidak. Nah, jamiah Persis adalah jamiah yang memiliki wawasan al-jamaah. Artinya yang memiliki wawasan berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah. Nah, ini bisa dilihat kan dalam poin 2-nya. Itu kan ada al-jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sistem nilai itu kan, yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ternyata Pak, iya al-jamaah. Jadi yang menjalankan sistem nilai sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Apa? Yaitu berlandaskan Al-Quran dan as-sunnah. Makanya jamaah itu banyak. Cuma nanti bermuatan atau berwawasan nilai al-jamaah tidak, sebagaimana yang dipegang oleh Rasul dan juga para sahabatnya atau tidak. Nah, itulah al-jamaah. Jadi al-jamaahnya lain nama gitu, bukan nama. Karena sekarang banyak ada organisasi namanya adalah al-jamaah. Kenapa? Karena akan selamat, dan yang akan selamat itu adalah satu al-jamaah. Tapi tidak berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, bukan itu. Karena al-jamaah di sini bukan nama sekali lagi, tapi nilai-nilai yang terkandung dalam jamaah tersebut. Gitu. Yaitu apa? Berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah. Itu pasal 7. Itu untuk membedakan mana jamaah, mana jamiah, mana al-jamaah. Makanya jamiah Persis adalah jamiah yang memiliki wawasan al-jamaah berdasarkan Al-Quran dan as-sunnah, itu maksudnya. Bagian kedua, jamaah. Nah, itu jamaah adalah para anggota yang tergabung dalam jamiah Persis, namanya jamaah. Tadi dia apa? Kumpulan. Jadi jamaah adalah para anggota. Berarti komisi simpatisan terus masuk jamaah aja. Sekali lagi, ini kan jamaah adalah para anggota ya, yang tergabung dalam jamiah Persis. Pertanyaannya, kalau simpatisan sudah menjadi jamaah atau belum? Nah, kenapa? Karena harus tergabung dulu. Menjadi apa? Menjadi anggota. Apa cirinya anggota itu? Itu punya kantor. Gitu. Itu apa? Disebut jamaah. Gitu. Nah, ini kan berdasarkan aturan ini. Jadi jamaah adalah para anggota. Itu kan para anggota, bukan para simpatisan, tapi para anggota yang tergabung dalam jamiah Persis. Gitu. Kalau belum anggota berarti bukan anggota itu, tapi apa? Simpatisan. Gitu. 2. Jamiah Persis terbangun dan terbentuk atas unsur-unsur pimpinan sebagai pemegang imamah, imaroh, serta unsur jamaah, yaitu para anggota Persis. Sekali lagi, jamiah Persis terbangun dan terbentuk atas unsur-unsur pimpinan. Berarti ini pimpinan berjenjang kan, dari pimpinan pusat sampai pimpinan jamaah. Ada unsur-unsur pimpinan. Sebagai apa itu pimpinan? Sebagai pemegang imamah, imaroh, serta unsur jamaah, yaitu para anggota. Nah, ini menandakan bahwasannya dalam jamiah Persis itu ada sebuah konsep
yang disebut konsep imamah imaroh. Apa itu imamah imaroh? Yaitu ketaatan terhadap pimpinan. Pimpinan di Jamiah Basri kan berlevel-level. Tingkat pusat, pimpinan pusat, provinsi wilayah, kabupaten, pimpinan daerah, kecamatan, pimpinan cabang, kemudian desa, ranting, kemudian kalau tingkat pemukiman atau RT RW namanya pimpinan jamaah. Nah ini konsep imamah imaroh ini harus dijalankan. Kenapa? Karena ada unsur pimpinan. Nah harus diperhatikan dalam konsep imamah imaroh itu tidak melihat latar belakang pendidikan. Yang kedua, tidak melihat latar belakang keilmuan. Seandainya misalkan di sebuah pimpinan jamaah ini ada anggota yang latar pendidikannya S3, S2, doktor, atau master, atau S1, sarjana pendidikan atau sarjana. Tapi ketuanya misalkan ngan sakadar lulusan SD, Pak, ketua jamaah nanti. Maka walaupun anggotanya dia itu pendidikannya lebih tinggi ketimbang ketuanya, maka tetap dia harus taat patuh dalam imamah imaroh kepada ketuanya, walaupun ketuanya cuma pendidikannya SD gitu. Kenapa? Kan dia diangkat menjadi ketua gitu. Nah ini kan saya aku cuma SD lo, S2, S1, kudu taat kak pendidikan SD, bawahnya gitu. Wayahna. Jadi di Jamiah Basri tidak mengenal strata pendidikan. Ternyata misalkan ada anggota nih di jamaahnya itu hafid Quran 30 juz misalkan. Hafid hadis misalkan Bulughul Maram tamat. Tapi ketuanya ngan sakadar juz 30, betapa harus ditaati ini ketua walaupun dia cuma hafal juz 30. Anggota hafal 30 juz anyar deh. Karena dia adalah selaku pimpinan, karena dia adalah selaku ketua, wayahnya harus ditaati imamah imaroh ini harus dijalankan. Jadi sekali lagi tidak melihat latar belakang strata pendidikan. Nah di kita biasanya, mohon maaf ya, jangan sampai terjadi misalkan ada unsur gengsi. Aku cenderung aku SCG kudu taat kesehatan pimpinan kan sakadar pendidikanna SD. Kalau dia pimpinan taati Pak, wayahna gitu. Dia konsep imamah imaroh. Ya jangan sampai minder dan wayahna ketika dia pendidikannya latar belakangnya tinggi, kemudian juga keilmuannya mumpuni. Kalau dia adalah sebagai pimpinan bagi dirinya, maka wajib untuk taat. Inilah konsep imamah imaroh. Nah ini bagian jelas lagi dalam bagian 3 pasal 9. Imamah imaroh adalah kepemimpinan dalam jamiah yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk menata dan mengolah jamiah. Tak iya Pak imamah imaroh. Jadi kepemimpinan dalam jamiah yang memiliki kewenangan dan kebijakan untuk menata dan mengolah jamiah. Maka ayana imamah imaroh. Kalau ini hilang, konsep imamah imarohnya hilang, jangan sampai sebuah organisasi bisa maju. Maka tadi ulah ningali strata pendidikan cerita yang taat kesehatan menanam, cerita pendidikan agak rendah, ilmu naga sangat buat kurang, nanti setan. Gak bisa seperti itu. Kalau dia adalah satu pimpinan dan sudah memutuskan kita harus wajib sami'na wa ata'na, bagaimana dari angkat pemimpin orang gitu. Sam'an wa ta'ata jadinya. Kedua, ketua umum adalah pemegang imamah imaroh tertinggi dalam jamiah. Nah, ketua umum pimpinan pusat ini adalah pemegang imamah imaroh tertinggi dalam jamiah. Maka ulama seperti ulil amri. Jadi ulil amri bagi kita ya ketua umum saja gitu. Kenapa? Karena beliau adalah sebagai ketua pemegang tertinggi dalam jamiah. Nanti kalau tingkat provinsi beda lagi. Siapa? Yaitu Ustaz Iman selaku ketua PW. Tingkat kabupaten ya Ustaz Hasim gitu imamah imaroh. Tingkat cabang Ustaz Deni Pinto. Tingkat ranting kalau ada silakan siapa. Tingkat jamaah kalau di sini Rara Gading misalkan. Di Curug Pak Ustaz Dede, di Pananjung Pak Ustaz Ade itu adalah sebagai pimpinan.
pemegang kedaulatan tertinggi Jamia PP, tinggal nanti sekupnya sekup apa ini gitu. Maka tingkat desa pimpinan ranting, tingkat kecamatan pimpinan cabang gitu. Itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Ini yang harus ditaati dalam imamah. Cuma tingkat tinggi adalah siapa? Yaitu ketua umum, yaitu Ustadz JJ. Kalau misalkan untuk tingkat pusat, untuk secara menyeluruh. Jadi kita tidak sembarangan Pak sebetulnya. Nah inilah konsepnya hidup berjamiah. 3. Ketua umum mewakili jamiah dalam persoalan hukum, baik keluar maupun ke dalam. Nah ini. Ini pasal 9 ayat 3, ketua umum mewakili jamiah dalam persoalan hukum, baik keluar maupun ke dalam. Ketika misalkan ketua umum menginstruksikan kepada jajarannya, kepada yang di bawahnya A, maka serempak harus A gitu. Wayan orang kudu samina wa atokna. Nanti kita akan lihat dalam contoh kasus misalkan kemarin-kemarin ya, dalam masalah dewan hisab dan ruqyah. Nah kenapa kita tahu? Karena ada ulil amri, siapa ketua umum wayana, cek ketua umum itu gitu. Kenapa? Ini adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam masalah hukum pun sama, Pak, sembarangan juga. Kenapa? Kita kan ada dewan hisbah. Nah dewan hisbah pun tidak semata-mata harus mengeluarkan SK keputusan. Nanti keputusannya digodok di dewan hisbah, nanti yang mengeluarkan adalah pimpinan pusat, ketua umum dan juga sekretaris umum. Tapi dewan hisbah hanya sekedar menggodoknya, hasilnya dikasihkan kepada ketua umum dan juga sekretaris umum, maka keluarlah SK surat keputusan. Gitu. Tidak semudah itu, tetap aja harus ada pimpinan tertingginya. Siapa? Itu ketua umum. Ini adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam Jamiah Persatuan Islam. Jadi bab 3 berarti cuma 3 pasal. Pasal 7, 8, 9. Untuk ingat saja. Bab 3 itu jamaah, al-jamaah, jamaah dan imamah. Lanjut bab 4. Bab 4 ini masalah keanggotaan. Nanti lebih dalam lagi dalam masalah qadu qaidah dahil. Setiap muslim yang telah akil balik, pasal 10 ya. Setiap muslim yang telah akil balik, yang menyetujui dasar, tujuan dan haluan perjuangan Persis, bersedia mengamalkannya serta tunduk kepada keputusan dan ketentuan Jamiah Persis, dapat diterima menjadi anggota Persis, baik pada jamiah induknya maupun pada bagian otonomnya. Coba Pak, penetan ini kira. Itu gampang Pak jadi anggota deh. Tapi gue kan. Jadi ke SDJ mah ketat sebenarnya mah. Jadi anggota sok tinggal kan. Setiap muslim yang telah akil balik ya, dewasa sebetulnya. Ini tidak berbicara umur kan? Berapa umurnya ini tetap tidak ada di sini. Yang telah akil balik, yang menyetujui dasar, tujuan dan haluan perjuangan Persis. Berarti udah apa nama? Ya, yang kita minimal. Jadi apalah minimal tujuan Persis deh namun. Haluan perjuangan Persis deh namun gitu. Udah apa itu. Jadi jangan sampai misalkan langsung naik ngaji misalkan langsung ditawaran balik ini dapat anggota. Ulang lagi itu Pak. Bayangkan. Kurang mereka getol ngaji, kalau dia diajak ngobrol lah misalkan kumaha pada dapat anggota takut pada anggota kieu terangkan enggak? Kondisi gula. Ya jelas. Jadi tergampang sebenarnya kalau lihat ini coba lihat. Jadi harus tahu dulu kan tujuan dasarnya, kemudian haluan perjuangan Persis. Jadi itu segala yang langsung dicaplok, bukan menjadi anggota dari nama gitu. Bagaimana terapal kumaha haluan perjuangan Persisnya. Yang berikutnya bersedia mengamalkannya, kayak Pak. Apa tujuan Persisnya, apa haluan Persisnya, apa perjuangan Persisnya. Dan kira-kira bisa dia bersedia untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena kalau sudah jadi anggota kan terikat apa? Terikat dengan aturan. Apa aturannya? Itu Q.A. dan Q.D. gitu. Serta tunduk kepada keputusan dan ketentuan Jamiah Persis. Wayang Pak. Mata tadi itu ya. Ketika misalkan dia pendidikannya tinggi, ketuanya pendidikan rendah, wayangnya perumahan. Nah, saya pimpinannya bagaimana gitu. Sekalipun dirinya pendidikan tinggi, tapi saya ketuanya wayangnya perumahan. Gitu.
Nah ini sebetulnya banyak yang mundur di sini. Kenapa? Karena dia harus taat kepada keputusan dan ketentuan jamiah mantap atau aneh Pak Putennya. Sepan kepala liter, ayat-ayat dia tidak mau bergabung kepada jamiah persatuan Islam, mendingan yang Amerika sorangan. Kenapa? Karena kalau masuk ini adalah jadi bisa terikat, mendirikan yayasan masing-masing. Dan ketentuan jamiah Persis dapat diterima menjadi anggota Persis. Nah, itu dapat diterima menjadi anggota Persis baik pada jamiah induknya maupun pada bagian otonomi. Tinggal Pak ini usianya seberapa tahun misalkan, oh sekian tahun, oh betul apa muda misalkan, namun dia apa, pamagat gitu. Nanti kalau cenah abdi mah hayang ka Persis tahu dia halang-halang bios. Kenapa? Karena di sini tidak berbicara umur ya, betul tidak? Beda lagi nanti kalau tidak salah pemuda itu. Pemuda itu ada umurnya batas umurnya. Bahkan dari sekian sampai sekian kalau tidak salah dulu itu 17 tahun sampai 35 tahun kalau salah dulu itu. Nah di sini pasti tidak kan. Pokoknya melakukan kesiap misalnya kurang baik diterangkan. Makanya yang topik ternyata perlu ya. Apa istilahnya kegiatan pramaruf teh. Pramaruf lah minimal apa mengenalkan dulu QA dan ide gitu. Untungnya di orang lain kan daftar masuk topik nanti gue langsung berjetahap gitu. Minimal ada kegiatan lah 1 hari lah atau 2 hari untuk kegiatan dulu pramaruf pengenalan Persis aja tuh gitu. Sama apa misalnya mesti terangkan gitu nya tadi Persis itu kieu mau cenah jadi Persis cenah gede wah cenah gede bisa wae gitu Pak. Tapi nalika kurang langsung ditarik laporkan KPP data keluar kartu pas tekan keluar kartu jadi anggota mesti dilantik misalkan langsung keluar kartunya pasti tetap cenah kieu gini di Persis harorea gitu kan sih itu menjadi masalah. Ya kalau bisa misalkan ini apa jadi bahan apa wacana di kita lah di cabang-cabang ini tidak gampang gitu. Minimal dipilih dulu oleh PJ atau nanti ada pimpinan cabang. Di PJ mungkin ikut pengajian, ikut sholat berjamaah kan itu. Nanti kan yang lebih tahu siapa? PJ, Pak. Pimpinan jamaah yang lebih tahu. Oh iya saya ya. Kok lamun manehna geus kasok sendiri. Abdi tiasa pada lebet anggota, PJ kan bisa dipilih. Oh gitu, pada lebet anggota pun kayak gitu. Terus apa Persis? Terus apa perjuangan Persis? Terus apa haluan Persis? Tanya dulu gak apa-apa. Ternyata CPJ kata dia sudah siap bagus. Langsung setelahkan ke PJ. Nanti kan di PJ itu banyak di PJ itu. Yang itu dari jamaah misalkan dari jamaah A, B, C, D. Kemudian dikumpulkan oleh pimpinan cabang. Orang kayak adalah pramaruf pengenalan untuk lebih dalam mengenal jamiah persatuan Islam sesat Pak jika ada begitu. Bisa kenapa biasa tuh? Penuhun. Kan tenang pisan dengan pentingnya nominasi akid teh kanggo berjamaah kadituna berjamiah. Namun nahan teh saya Ustaz tumali satu acan lembet anggota Persis teh terutami dina ieu hal mah ngacu ka bidgar pendidikan di PT di PP di dinya aya lembaga pendidikan anu ngacu ka mualimin sareng mualimat. Nah teu ngalangkungan eta tah aya nu namina ekskul kaitanna sareng ki akide eta. Musim kuring pun anak di mualimin itu tah tilu malihan mah. Da blank teh aya. Nah memang teu lebet kadinya eta mah kumaha tah Ustaz da mali sareng hal eta. Di mualimin itu ada muatan lokal kepersisan. Kalau dulu saya itu adalah kejamiahan, sekarang adalah kepersisan. Salah satu cermin ada muatan mata pelajaran kepersisan. Jadi itu menjelaskan tentang ya Persis gitu. Kalau di Muhammadiyah ada kemuhammadiyahan gitu kan. Di Persis ada muatan mata pelajaran kepersisan. Bahkan ujiannya pun ada ujian dari PP soalnya langsung gitu. Kalau mualimin itu kan 5 mata pelajaran yang diujikan soalnya dari PP. Jadi Al-Quran, hadis, syariah, bahasa Arab 1 dan kepersisan. Itu soalnya dari PP. Kalau untuk sanawiyah cuma 4 itu tanpa ada kepersisan. Nah di mualimin itu ada mata pelajaran kepersisan. Di sana dijelaskan tentang apa itu Persis, sejarah Persis, lebih detail lagi gitu di sana. Karena memang ada kurikulum. Kalbat di akide nah didinya. Kalbat ada itu muatan.
Nah ini diharapkan nanti ketika dia keluar mu'alimin gitu, tengencar Pak, gitu maksudnya, tengencar. Minimal dia bisa masuk ke pemuda, bisa masuk dulu ke pemudi gitu. Nah dulu kalau di Cibogol itu ada kan, belajar kejamiahan, kalau sedang Marudin dulu itu, almarhum. Kemudian yang beres dari mu'alimin, kalau ada malu di pemuda diikut sertakan, diikut sertakan. Supaya nanti ketika pas dia keluar, dia dapat sertifikat langsung menjadi anggota pemuda LCC. Kenapa? Karena sudah di dasar sudah dari awal gitu. Kurang mantep kayak gitu. Gitu kan, aja masalahnya. Langsung menjadi. Gitu lah. Karena kalau melihat ini kan ya pelik sekali ya, setiap muslim yang lahir balik. Kita lanjutkan. Kewajiban dan hak anggota. Dapat ternyata wanita yang kewajiban. Ini pasal 11 ya. Bab 4 pasal 11. Nanti di Qaulun Dahili lebih lengkap lagi. Di sini cuma 3 ayat. 1, setiap anggota sebagaimana dimaksud pasal 10 tadi dia berkewajiban untuk mentaati dan menjalankan Qaulun asasi Qaulun Dahili. Ya kudu taat kan. Maka Qaulun asasi Qaulun Dahili itu kitab ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, terkurang begitulah. Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan jamiah persis dari itu. Jadi wayahnya kita bergerak, kita melaksanakan aturan-aturan jamiah harus berdasarkan Qaulun asasi Qaulun Dahili. Jadi istilah nama Pak Ustaz Haji Didi almarhumnya mah kudu qauluni, gitu. Kudu qauluni, kudu berdasarkan qaulun gitu. Kalau seandainya misalkan kita menyimpang dari qaulun, maka itu disebut teu qauluni, gitu. Teu qauluni, gitu mah tidak qauluni gitu. Jadi harus berdasarkan qaulun. Jadi kita tidak bisa sembarangan untuk bergerak, tidak bisa sembarangan untuk melangkah. Ada aturan yaitu Qaulun asasi dan Qaulun Dahili serta peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan jamiah persis gitu. Dalam segala apa harus taat kepada keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh jamiah berdasarkan levelnya masing-masing. Kalau level untuk pusat, berarti untuk semuanya, Pak. Kalau level dari pimpinan wilayah, berarti hanya untuk sekitar wilayah saja, provinsi saja, di mana dia dikeluarkannya keputusan tersebut. Kalau untuk pimpinan daerah harus sesuai dengan kabupatennya gitu. Karena nanti akan beda kan, misalkan kebijakan di Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung berdasarkan instruksinya masing-masing. Tapi kalau untuk pusat pasti menyeluruh gitu kan. Kemudian yang kedua, setiap anggota berhak menyatakan pendapatnya demi kemaslahatan jamiah persis dan itu. Ya silakan Pak, ketika misalkan Bapak selaku anggota dan punya pendapat, silakan diperbolehkan untuk kemaslahatan jamiah persis. Makanya kan ketika misalkan kita mengadakan suatu rapat saja di jamaah, kemudian pasti yang diundang adalah anggota, ya gitu kan, adalah anggota. Maka si anggota punya hak dan pendapat, silakan demi kemaslahatan jamiah, apapun silakan kemukakan. Dan nanti masalah diterima atau tidak itu nanti berdasarkan hasil keputusan. Gitu. Jangan sampai begini, tanya diurang besok ayat Pak, hayang jangan usul. Nah, ada ditarik maksa yang usul itu, tak bisa dilakukan. Jangan seperti itu. Silakan kalau usul saja. Perkara diterima atau tidak terserah nanti. Yang jelas kita kalau misalkan kita punya pendapat, punya usulan, silakan usulkan saja. Nanti kan dibahas, digolong itu di rapat tersebut. Ternyata keputusannya lain dengan usulan yang diusulkan oleh Bapak, nggak apa-apa. Itulah samina wa atona kita bagi kita itu. Jadi jangan sampai misalkan kita punya pendapat, kemudian dikemukakan, ternyata yang diterima adalah pendapat orang lain, kemudian kita menggerutu. Hayang deui cenah urang mah tah di dengi cenah pendapat orang, jangan seperti itu. Ya silakan di rapat Bapak, aku mau lagi terserah bebas gitu. Nanti kan keputusan ada di akhir, betul tidak? Udah diputuskan, tinggal bagi kita samina wa atona gitu. Nah, pakai musyawarah itu urang tadi. 3. Setiap anggota berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari jamiah persis. Jadi silakan Pak, Bapak juga selain punya kewajiban juga punya hak. Hak apa? Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dari jamiah persis. Misalkan ada anggota nih yang punya masalah nih di jamaahnya, lindungi pada pemimpin jamiah, berhak Bapak itu.
Cuma nanti kan diklarifikasi apa permasalahannya. Kalau memang perlu bantuan hukum, silakan oleh pimpinan jamnya diajukan kepada LB, kan ada di presiden. Kalau misalkan bersangkutan berkaitan dengan hukum, kita punya hak dari pimpinan pusat apa? Mendapatkan perlindungan. Jadi ulah bahasa kata bisa disetor. Nah, itu seperti itu. Kita punya perlindungan, lindungi oleh kita. Karena anggota orangnya berkurang di atau ke jangan sampai seperti itu. Kita harus melindungi sebagai pimpinan. Kalau paling berjamaah, kalau paling berjamaah, berjamaah. Tapi itu maksudnya. Nah itu untuk bab 4. Jadi bab 4 keanggotaan cuma 2 pasal. Bab 5. Bagian pertama, taskil pimpinan. Pimpinan jamiah terdiri dari pimpinan pusat, ialah pimpinan PSIS tingkat nasional, pimpinan wilayah, pimpinan tingkat provinsi, pimpinan daerah, pimpinan tingkat kabupaten atau kota, pimpinan cabang ialah pimpinan PSIS di tingkat kecamatan, pimpinan ranting ialah pimpinan PSIS di tingkat desa atau kelurahan. Di kita memang belum ada ini ranting ini PR. Jadi namanya PR ya, pimpinan ranting. Ini kalau seandainya di suatu desa ada beberapa pimpinan jamaah. Kalau Gading maksudnya Cilucat ya? Cilucat ya? Ya, Cilucat dan juga Jamaah Curug itu sebetulnya sudah berhak untuk bisa mendirikan pimpinan ranting. Jadi ranting itu tingkat desa, ranting itu. Nah nanti tingkat RW atau kemungkinan namanya pimpinan jamaah. Pimpinan jamaah ialah pimpinan PSIS di lingkungan pemukiman. Pimpinan cabang istimewa ialah pimpinan PSIS di luar negeri. Ada kan PCI, pimpinan cabang istimewa. Itu biasanya yang ada di luar negeri semacam PCI Mesir kan ada. Biasanya itu adalah pengisinya adalah orang-orang atau mahasiswa PSIS yang sedang keluar dan kuliah di luar negeri, namanya PCI. Komunitas. Ya, komunitas. Jadi itu ya, jadi tidak usah diperpanjang, tidak usah dibahas terlalu dalam karena sudah paham. Bagian kedua, pembidangan. Untuk kelancaran pelaksanaan jamnya PSIS diadakan pembidangan. Setiap bidang dapat dibagi menjadi beberapa bidang garapan sesuai kebutuhan. Ya, silakan. Boleh ada bidang dan itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau memang perlu pembidangan silakan. Bagian ketiga, perwakilan. Pimpinan pusat dapat membentuk perwakilan untuk kepentingan dan kelancaran jamiah PSIS. Kebijakan perwakilan harus mendapat persetujuan pimpinan pusat. Nah, kan pimpinan pusat dapat membentuk perwakilan. Semacam misalkan kan di kantor PSIS itu kan di Piada ya, di Jakarta juga kan ada kantor PP PSIS. Itu adalah sebagai kantor PP yang perwakilan gitu. Untuk apa? Tingkat pusat. Ya, supaya dekat dengan ibu kota kan di PP di Jakarta juga ada pimpinan pusat, tapi tetap induknya adalah di mana, di sini gitu. Kebijakan perwakilan harus mendapat persetujuan pimpinan pusat tetap memang. Soalnya dan bandingan dari perwakilan kedua persetujuan pimpinan pusat. Nah itu untuk perwakilan. Jadi bab 5 ya. Bab 5 sekarang pasal apa? 12, 13, 14 ya. 14. Bab 6, majelis penasihat dan penasihat. Pak, no bedanya majelis penasihat sama penasihat sobrangkina. Majelis penasihat dibentuk dan ditetapkan oleh muktamar. Majelis penasihat berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Majelis penasihat bertanggung jawab kepada muktamar. Berarti Pak, majelis penasihatnya di tingkat naon? Pusat. Ya. Jadi majelis penasihatnya di tingkat pusat. Dibentuk dan ditetapkan oleh muktamar. Sekarang itu berarti majelis penasihat itu adalah dipilih gitu. Kalau dulu kan terserah ketua umum ya, terserah ketua mau mengangkat siapa silakan saja. Kalau sekarang itu adalah dipilih. Jadi namanya untuk tingkat pusat adalah majelis penasihat. Bagian kedua, penasihat. Nah, ini setiap pimpinan wilayah, daerah, cabang, ranting, jamaah, dan cabang istimewa harus memiliki penasihat sebanyak-banyaknya 5 orang. Sebanyak-banyaknya 5 orang. Berarti kalau tingkat PW, PD, PC, PR, sareng PJ, namina sanes majelis penasihat, tapi namun penasihat dan majelis penasihatnya kalau tingkat pusat. Jadi sih itu naon bedana majelis penasihat sareng penasihat ieu Pak.
Sekurang-kurangnya sebanyak-banyaknya 5 orang, sebanyak-banyaknya. Berarti boleh 2, boleh 3, boleh 6, boleh 6. Tidak harus berapa berarti? Nah di kita pimpinan cabang kita berapa penasehatnya? Sekarang tinggal berapa? 1. Ustaz ada sekarang harus turun ke Bingung Hajum kan? Ini berapa penasehat gitu kan? Jadi sebanyak-banyaknya 5 orang. Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah. Jadi tetap penasehatnya dipilih. Penasehat bertanggung jawab kepada musyawarah sesuai jenjangnya. Jadi wayahna kita nu ngalaporkan pertanggungjawaban teh sanes PC unggul nya. Sanes PC unggul penasehat teh aya laporan pertanggungan jawab. Kemarin pemilihan ketua PC digading nya. Aya pemilihan penasehat itu. Iya, disuruh atau saya pemilihan penasehat. Nah, itu berarti sudah menjalankan QA dan QD. Nanti ketika laporan LPJ bayarnya penasehat melaporkan. Ya, melaporkan kan ini dibedakan betul tidak? Penasehat bertanggung jawab kepada musyawarah sesuai jenjangnya. Jadi dilaporkan. Maka kemah apa mereka LPJ itu dengan sakadar ketua PJ unggul, penasehat itu wayahna. Sanes ketua PJ unggul, tapi penasehat oke wayahna. Gitu. Penasehat. Ya, itu untuk bab 6. Bab 7, Dewan Hisbah pasal 17. Dewan Hisbah dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat. Jadi Pak Dewan Hisbah dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat. Dan ini biasanya yang mengajukan adalah pimpinan daerah. Jadi pimpinan daerah mengajukan kepada pimpinan pusat. Nanti pimpinan pusat yang menetapkan dan mengeluarkan SK-nya. Itu tidak segampang, tidak semudah untuk menjadi anggota Dewan Hisbah. Tetap harus ada pengajuan. Alhamdulillah kan sekarang sebagaimana proses kaderisasi di Dewan Hisbah ada sebut dengan musahid kan, musahid ini sebagai kader-kader gitu. Kader-kader ketika nanti Dewan Hisbah misalkan memerlukan kader ditarik saja dari musahid ini sebagai pembantu. Nanti diajukan kemana? Ke pimpinan pusat. Oleh pimpinan pusat dikeluarkan SK, maka ditetapkan. Dewan Hisbah berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Jadi Pak ulah ayah di cabang ayah Dewan Hisbah ulah. Kalau ulama di cabang di PW ulah, di PRI ulah ayah tingkat Dewan Hisbah tingkat PT atau ayah. Dewan Hisbah tingkat PW atau ayah. Oh tingkat PT badai Dewan Hisbah jadi tingkat PT itu tahu. Nah Dewan Hisbah di mana? Di pusat. Turing di bagian mana? Nah ini kan buktinya apa nanti supaya kita ini garis koordinasinya jelas gitu. Enak kebayang pakirnya ya, misalnya dia di PJ ayah Dewan Hisbah, di PC ayah Dewan Hisbah, di PD ayah Dewan Hisbah, di PW ayah Dewan Hisbah, di PP disebut ayah Dewan Hisbah. Kemungkinan misalkan suatu saat mengadakan kajian, ternyata kajian di PC dengan di PD beda sampai rumah. Kata sudah pasti akan beda. Mohon maaf ya, semacam organisasi rakyat seperti itu, ya. Sebab ayah itu kurang tema, benar-benar tema Dewan Hisbah itu tingkat kecamatan beda antara kecamatan A dan kecamatan B gitu. Nah ada dirinya bahwa ada ayah gitu. Ada seperti itu kan terjadi. Tapi kalau di kita tidak gitu. Kenapa? Kita kok harus dari atas nih. Makanya Dewan Hisbah itu adalah tingkat pusat. Gak bisa tingkat wilayah, pimpinan daerah gak bisa. Di pusat itu Dewan Hisbah. Ya. Dan Dewan Hisbah ini bertanggung jawab kepada ketua umum pimpinan pusat. Agar Dewan Hisbah tetap bertanggung kepada siapa? Kepada ketua umum. Itu Dewan Hisbah. Gitu. Jadi tergambar. Makanya ketika Dewan Hisbah itu, maaf ya, jadi Dewan Hisbah ijtihadnya bukan ijtihad fardiyah, bukan ijtihad pribadi, tapi ijtihad jama'i, Pak. Harus berdasarkan kelompok takyib pada beberapa orang. Harus deh. Nah, sebab ketika ada permasalahan, ya, kemudian digodokkan oleh Dewan Hisbah. Dan Dewan Hisbah itu kan banyak, paham nggak? Banyak, sehingga memungkinkan hasilnya cukup paling. Kenapa digodok bersama-sama? Itulah ijtihad jama'i. Gitu. Mata kira-kira kurang, nggak berak benang godok salah ya, gitu. Terus asap bisa beda lagi kalau seandainya misalkan ijtihad fardiyah, ijtihad pribadi gitu.
Mata tahu aya istilah hukum saanaeun tahu aya gitu. Ayo hukum saanaeun nya saanaeun siapa? Seorang nggak bisa kan, kita harus ada hukumnya kan jelas kan. Sehingga makanya ketika ada fatwa Dewan Hizbah kemudian ditetapkan oleh Ketua Umum PPPSI, maka kita samina wa ata'na. Sok sanajan ulah teh ugil-ugilan gitu namanya. Teu setuju ya karena fatwa ieu teh. Silakan Pak, Dewan Hizbah terbuka gitu. Kalau misalkan ada sebuah fatwa hukum ya, kemudian kita tidak cocok kan gitu kan? Tidak cocok dengan fatwa tersebut. Silakan saja Bapak datang ke Dewan Hizbah. Adu argumen nanti dengan Dewan Hizbah. Kalau seandainya dapat diterima bisa direvisi Pak. Ditetapkan Dewan Hizbah mah tekaku gitu. Walau situ pun nggak bisa seperti itu. Kalau memang ada yang lebih kuat dalilnya dan bisa dipertahankan argumennya, kenapa tidak kan revisi? Jadi kan ada kan hukum-hukum atau fatwa-fatwa hukum yang Dewan Hizbah mengalami revisi. Apa salah satunya? Musafir boleh tidak Jumat, musafir boleh tidak Jumat. Pambal lama Pak. Ya, Jumat itu untuk orang teh kesapar orang teh kesapar di mana we dina kareta api dina kapal kudu Jumat teh. Di mana we? Ulah teh kudu Jumahan. Rek saurang apa minimal aya duaan cenah kudu Jumahan. Sekarang kan digali, dikaji. Maka ada kesimpulan baru, musafir boleh tidak Jumat. Ya, boleh tidak tadi orang yo salah talak gitu. Naon salah talak teh? Dewan Hizbah memutuskan musafir boleh tidak Jumat, kurang kadang-kadang musafir tidak boleh Jumat. Beda tuh Pak? Iya. Beda. Musafir boleh tidak Jumat. Sekarang musafir tidak boleh Jumat, sama tidak? Beda. Kalau boleh tidak, berarti apa? Bisa. Pilihan. Mau Jumatan? Silakan. Tidak Jumatan? Tak apa-apa kan, boleh tidak. Tapi kalau musafir tidak boleh Jumat, musafir tidak boleh Jumat. Ya. Boleh tidak Jumahan? Tidak boleh kan. Makanya jangan Jumatan. Kalau anda begitu. Jadi orang ada yang jangan musafir itu mana Jumat, bukan teman silakan Jumatan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalimatnya musafir boleh tidak Jumat. Sanes kieu musafir tidak boleh Jumat. Itu kan Dewan Hizbah seperti itu. Jadi tidak merasa kaku kan. Kalau memang ada argumen lebih kuat silakan gitu. Bagian kedua Dewan Hisab dan Ruqyah. Ini DHR ya. Ini yang membuat ini amanah daerah namanya. Dewan Hisab dan Ruqyah terbentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat sama juga. Dewan Hisab dan Ruqyah berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Dewan Hisab dan Ruqyah bertanggung jawab kepada Ketua Umum pimpinan pusat tetap Pak. Bertanggung jawab kepada siapa? Kepada Ketua Umum pimpinan pusat. Contoh, kasus dulu kemarin kan, sebelum kita kriterianya sama dengan pemerintah, kan biasanya di almanak mah, kue itu bisa ada kue Senin, ya, Idul Fitri teh. Tapi ternyata pemerintah menetapkan jadi hari Selasa. Kemudian kan Dewan Hizbah Dewan Hisab dan Ruqyah juga sama kan. Nah kemudian si Dewan Hisab dan Ruqyah ini menyerahkan kepada ulil amri pimpinan pusat. Kemudian pimpinan pusat karena berdasarkan pertimbangan A dan B mengeluarkan ternyata jadi sama dengan pemerintah, wayahnya orang kudu taat gitu. Ternyata karena ulil amri dari samina wa atau nah apa cenah anah amanah apa ieu cenah. Tapi ternyata keputusannya bisa dirubah ku sidang isbat wayahna kembali. Nah ada orang kau juga pernah tadi kan samina wa atau sam'an wa atau. Walaupun misalkan menurut penelitian Dewan Hisab dan Ruqyah harusnya ini sudah masuk atau belum masuk misalkan tanggal 1. Bagian ketiga Dewan Tafkir. Dewan Tafkir dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat sama. Dewan Tafkir berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Dewan Tafkir bertanggung jawab kepada Ketua Umum pimpinan pusat. Jadi Dewan Tafkir mah tukang mikir gitu. Dewan Hisbah adalah membuat produk-produk hukum atau mengkaji produk-produk hukum syar'i. Kalau Dewan Hisab dan Ruqyah ini mengenai masalah Hisab dan Ruqyah. Kalau Dewan Tafkir biasanya kepada langkah-langkah strategis untuk kegiatan Jamiah Persatuan Islam. Ini dikaji oleh siapa? Oleh Dewan Tafkir. Semacam sekarang kan mobil pres itu kan tidak sembarangan, ada Dewan Tafkir. Serahkan kepada Dewan Tafkir. Dewan Tafkir juga punya bidangnya masing-masing. Bagian keempat, Dewan Kehormatan Jamiah. Ini baru pas dulu. Dewan Kehormatan Jamiah dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat.
Dewan Kehormatan Jamiah berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Dewan Kehormatan Jamiah bertanggung jawab kepada Ketua Umum pimpinan pusat. Boleh tidak pimpinan cabang membuat Dewan Kehormatan Jamiah? Tidak kan? Ini aturannya sudah jelas. Dewan Kehormatan Jamiah berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Jadi ulah PD, PW, PC, PJ, nasional kuliah itu juga Dewan Kehormatan Jamiah tingkat PJ gani karena aman gitu. Cukup penasihatin. Ini harus ada di pimpinan pusat. Ya. Bab 8, badan-badan. Bagian pertama, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kadar Persis. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kadar Persis dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat. Jadi ada baliknya gitu kan. Badan Pelatihan dan Pendidikan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kadar Persis berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Guru di pusat kan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kadar Persis bertanggung jawab kepada Ketua Umum pimpinan pusat. Ini baru juga ada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis. Jadi biasanya kader-kader Jamiah yang untuk disiapkan kader masa depan, ada pelatihannya sekarang itu. Makanya kalau misalkan nanti dari pusat ada instruksi atau misalkan ada arahan atau ada rekrutmen untuk mengajukan, ajukan saja. Kemudian Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis, kan bagian kedua. Kalau dulu namanya LBH ya, sekarang Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan pusat sama juga. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis berkedudukan di tempat pimpinan pusat. Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis bertanggung jawab kepada Ketua Umum pimpinan pusat. Ini juga sama, hanya di tingkat pimpinan pusat. Badan Usaha. Nah sekarang Pasal 23, pimpinan pusat dapat membentuk badan usaha sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pelajaran operasional jihad Jamiah. Pimpinan Jamiah Persis di tingkat pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan cabang istimewa dapat membentuk badan usaha dengan sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini boleh Pak, namanya BUM, Badan Usaha Milik Jamiah, silakan. L1 mat. Nah, sama satu L1 mat kan di sini itu boleh. Tapi kalau tadi kan konsultasi hukum nggak bisa harus di tingkat pusat. Tapi kalau badan usaha silakan. PJ juga boleh. Badan usaha bertanggung jawab kepada pimpinan Jamiah Persis yang bersangkutan. Ya ayatnya di mana? L1 mat ini ada digali kepada pimpinan Jamiah. Pimpinan Jamiah nanti kepada pimpinan cabang, itu saja kan. Jadi sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Jadi untuk badan usaha diperbolehkan tidak hanya di pimpinan pusat saja. Bagian otonom. Bagian otonom merupakan bagian dari Jamiah Persis. Ini bab berapa 9 ya? Jamiah Persis membina 7 bagian otonom. Jadi seperti Pak, udah emot ya. Persis juga seperti itu otonomnya 7. Ya. 7 otonom. 1 Persatuan Islam Istri Persis. 2 Pemuda Persis. 3 Pemudi Persis. 4 Himpunan Mahasiswa Persis 5 Himpunan Mahasiswi Persis 5. Nah ini yang baru IPP, Ikatan Pelajar Persis, Ikatan Pelajar Putri Persis. Jadi kalau ditanya ada berapa otonom Persis? Berapa? 7. Udah Persis 3, Pemuda, Pemudi, IMA, IMI, IPP, IPI gitu. 7. Bala aja seueur tadi. Ya, bab 10. Lembaga ikatan dan himpunan. Bagian pertama, lembaga. Pimpinan pusat dapat membentuk lembaga sesuai dengan kebutuhan untuk kegiatan operasional layanan langsung kepada umat. Ya, ini lembaga akan masuk nanti. Ketua bidang dan ketua bidang garapan pimpinan pusat dapat membentuk lembaga sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan ketua umum. Jadi kan kalau di PP itu ada ketua umum, sekretaris umum. Nah di bawahnya kan ada ketua 1 atau ketua 2 kalau sekarang kan ketua bidang tarbiyah misalkan. Ketua bidang maliyah, misalkan ketua bidang dakwah, punya juga sekretaris. Nah ini boleh membentuk lembaga masing-masing. Semacam misalkan PJ itu kan di bawah ketua bidang maliyah. Gitu. Pimpinan wilayah, pimpinan daerah, dan pimpinan cabang dapat membentuk lembaga sesuai dengan kebutuhan. Jadi boleh Pak, di pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang ada lembaga. Macam di kita kan di pimpinan cabang ada KLP kan sekarang, ada lembaga lain lagi, lembaga misalnya pembangunan kan kalau kemarin silakan lembaga-lembaga itu adalah diperbolehkan.
Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertanggung jawab kepada pimpinan Jamiah Persis yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan di tingkat pimpinan cabang ada lembaga, maka si lembaga ini bertanggung jawab kepada pimpinan cabang gitu. Tergantung jenjangnya masing-masing. Bagian kedua, ikatan dan himpunan. Pimpinan pusat dapat membentuk ikatan atau himpunan sesuai kebutuhan untuk mengembangkan profesi, minat, bakat, dan hobi dalam bentuk kegiatan. Setiap kegiatan dalam bentuk ikatan atau himpunan yang mengatasnamakan PASIS harus izin ketua umum. Pimpinan wilayah dan pimpinan daerah dapat membentuk ikatan dan himpunan sesuai dengan kebutuhan wilayah dan pimpinan daerah. Ikatan dan himpunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertanggung jawab kepada pimpinan jamiah yang bersangkutan. Kalau misalkan di PC ada H2KM aja ya kan, H2KM ya, himpunan Haji Kornun Manazil ada ya. Nah itu kan semacam itu. Ada kan H2KM itu untuk tingkat pusat, untuk tingkat wilayah silakan, kalau mau tingkat daerah silakan. Misalkan Pak Haji himpunan alumni Haji cabang Cangkuang boleh silakan, boleh. Bab 11 permusyawaratan. Permusyawaratan dalamnya terdiri atas satu muktamar. Apa aja muktamar tingkat pusat. Musyawarah luar biasa. Ini kalau diperlukan gitu. Musyawarah khusus. Musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, musyawarah jamaah, musyawarah cabang istimewa, musyawarah pimpinan. Dua, teman-teman adalah muktamar sebagaimana dalam ayat 1, huruf A adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam jamiah. Jadi kedaulatan tertinggi dalam jamiah kita adalah muktamar. Selain muktamar ada lagi musyawarah luar biasa. Selain musyawarah luar biasa ada musyawarah khusus, nanti dijelaskan dalam kaidah ini. Ada lagi tingkat wilayah, muswil musyawarah wilayah. Musta musyawarah daerah tingkat PD atau kabupaten, mustam musyawarah cabang tingkat kecamatan, musjam musyawarah jamaah, musyawarah ranting dayanya. Nah, itu catatan bapak daya sebabnya, hai daya. Saya juga kan, kalau mau dimasukkan sekarang kan tidak mungkin. Kenapa? Kalau mau dimasukkan sekarang tidak mungkin, kenapa? Karena kiai ini hanya dapat dirubah oleh apa? Muktamar. Itu bisa dirubahin kudu ira enggak muktamar deui gitu. Makanya ini perlu dicatat. Atau misalkan kepada yang hadir dulu ikut sidang ini perlu dipertanyakan, musyawarah ranting tak ya gitu. Kata apanya? Bukan? Kayaknya. Jadi ayat kadina ayatnya pimpinan ranting pas musyawarah ranting tak ayatnya seperti catatan begitu. Ayat musyawarah ranting? Ayat. Ada bertanya? Oh iya, berarti ya di nomor PDF-nya berarti. Iya, nanti perbaharui mah. Oh, berarti iya. Ya, jangan dari ayat. Berarti apa tidak PDF-nya gitu di PPT. Dia kayak ngusulkan api. Oh gitu, ada ya. Bab 12 kekayaan dan pembiayaan. Bagian pertama kekayaan. Kekayaan jamiah adalah segala kekayaan yang merupakan aset yang dimiliki oleh jamiah, diperoleh dari hasil wakaf dan usaha-usaha lain yang halal serta tidak mengikat. Jadi kekayaan jamiah kita adalah satu dari hasil wakaf dan juga usaha-usaha lain yang halal serta tidak mengikat. Tapi kalau mengikat ya jangan. Kekayaan jamiah terdiri atas kekayaan harta bergerak, harta tidak bergerak, dan atau aset yang tak berwujud. Harta bergerak, contohnya apa? Harta bergerak, mobil, jaga pimpinan jamaah gading misalkan gaduh angkot 5 disewa-sewakeun. Itu bergerak, mending bisa wae kan bergerak. Itu harta bergerak dan pemasukannya untuk kegiatan jamiah. Dan juga harta tidak bergerak, semacam apa? Tanah kan itu tidak bergerak, tapi bisa dikalikan potensi manfaatnya. Itu adalah merupakan aset. Bagian kedua pembiayaan. Jamiah Persis dibiayai oleh satu, uang infak pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota. Jadi kan nalika daftar di anggota bayar selebihnya. Terus kemarin registrasi juga bayar di pendaftaran ulang namanya registrasi dirinya apa? Salah satu biaya nanti. Infak iuran bulanan anggota.
Orang misalkan iuran anggota seberapa 20 dibagi-bagi kan per PJ sekian, PJ sekian, PD sekian, PW sekian, PP juga sekian. PP itu paling sedikit, tapi karena memang secara menyeluruh dikumpulkan ya jadi banyak. Provinsi. Ya. Nanti ada aturannya itu kan presentasi. Hasil wakaf dan maniha dan juga simpanan dan juga zakat, infak dan sedekah itu bisa dimanfaatkan untuk kekayaan jamnya. Infak dari lembaga pendidikan jamnya, itu kan macam kemarin kan PPPS itu memungut kepada lembaga pendidikan pendaftaran setiap santri baru sekian, setorkan kan kepada pimpinan pusat, dibagi-bagi lagi oleh PP itu. Silakan untuk PCAB sekian persen, PD sekian persen, PW sekian persen, PP sekian persen, itu kan dari lembaga pendidikan jamnya. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Keuntungan badan usaha milik jamnya, kalau ada keuntungan silakan gitu. Dari apa? Dari BUMJ atau badan usaha milik jamnya. Gitu. Usaha-usaha lain yang halal, artinya pembiayaan basisnya. Bab 13, kedaruratan, kekhususan dan pembubaran. Kedaruratan, dalam keadaan darurat, pimpinan pusat dapat menyelenggarakan musyawarah luar biasa yang kedudukannya setara dengan muktamar kalau dalam keadaan darurat. Itu darurat mantau. Ini setara dengan muktamar. Misalkan mohon maaf ya ketua umum meninggal, punya kan ada darurat, dia kan perlu ketua misalkan harus segera kan. Misalkan kalau ketua umum misalkan tidak ada atau meninggal, kita mengundurkan diri. Kekhususan, dalam keadaan ketua umum berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, maka diadakan musyawarah khusus untuk menetapkan ketua umum pengganti. Kalau seandainya ketua umum berhalangan tetap tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, misalkan ketua umum ke luar negeri sekitar misalkan 6 bulan, otomatis kan harus ada ketua umum pengganti sementara dulu kan. Kenapa? Kalau tidak bisa melaksanakan tugasnya. Ini berdasarkan musyawarah khusus. Penentuan ketua pimpinan wilayah ke bawah yang berhalangan tetap diatur dalam kaidah dahili. Jadi kumaha lamun pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang berhalangan, ada kan nanti diatur dalam kaidah dahili bagaimana prosedurnya. Pembubaran jamiah pasti dilakukan oleh musyawarah luar biasa yang sengaja diadakan untuk maksud itu. Sebelum pembubaran, musyawarah luar biasa menentukan kekayaan basis dan menetapkan lembaga atau jamiah lain sebagai penerus dan pengelola kekayaan tersebut. Jadi pembubaran dilakukan dengan cara musyawarah luar biasa. Lamun pada dibubarkan Pak. Jamaah misalkan dia aktif bubarkan, tapi tetap harus berdasarkan musyawarah dulu. Namanya musyawarah luar biasa. Nah, dibubarkan segala negara lain senang anggotanya. Ayo ketara lebih misalkan itu kan harus juga dipikirkan. Bab berapa? 14 ya, khotimah. Jadi bagian pertama aturan peralihan. Qanun asasi hanya dapat diubah oleh muktamar. Tadi itu apa? Jadi gampang. Jadi ini hanya dapat diubah oleh apa? Oleh muktamar. Misalkan orang kayaknya catatan-catatan, misalkan silakan catat dulu supaya tidak lupa. Tapi tidak bisa untuk diajukan sekarang. Kenapa? Karena ini harus diubah oleh muktamar 5 tahun sekali. Hal-hal yang belum diatur dalam qanun asasi diatur dalam qanun dahili itu nanti. Jadi kalau misalkan tadi dalam qanun asasi sudah jelas, nanti misalkan diperjelas lagi dalam qanun dahili atau tidak ada dalam qanun asasi, nanti ada dalam qanun dahili. Qanun asasi hasil muktamar tahun 2015 dinyatakan ini tidak berlaku ya. Sejak ditetapkan dan disahkan qanun asasi hasil muktamar tahun 2022. Jadi komi Bapak kalau qanun asasi 2015 sudah berlaku deui. Nu berlakuan mana? Qanun asasi hasil muktamar tahun 2022. Nah, terus mengal deui terus diperbarui. Bagian kedua pengesahan qanun asasi ini disempurnakan dari qanun asasi terdahulu. Tetap awal dulu 30 dan disahkan oleh muktamar. Persis tanggal 29 Safar 1444 Hijriah bertepatan tanggal 25 September 2022 Masehi di Soreang Kabupaten Bandung dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jadi berlakunya di tanggal 25 September 2022. Eta masalah qanun asasi. Alhamdulillah musalapan insyaallah kapai berada dalam masalah kaidah qanun dan
Saat itu biasa kami atur, tapi bukan kasuhun. Aku boleh ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang biasa memanfaatkan waktu sampai bu akan pengkajian membedah konun asasi. Alhamdulillah rengse benernya konun asasi mah sadayana teh 14 bab, tadi ngawitan ti bab katilu berarti 12 bab tah dina waktu 1 jam setengah. Dua ustaz atau hatur nuhun ustaz. Dan aku mulai kasiro perantos di bedahnya kayan gelas, kayan jentre. Mangga bilih aya anu kirang jelas ini aya waktu sebenarnya bilih aya waktu ustaz. Masih aya waktu kusimpuleun di permohonan bilih aya naon anu namanya jelaskan ku ustaz terkawis konun asasi ya. Mangga di haturanan bilih aya patarosan. Katanya cekap galas kantun ngamakeun. Oh, pilih aya di luar tema mangga. Ini rasa penasaran. Apa Pak? Oh, mangga. Apa cenah Ustaz? Nuhun Pak Haji, Pak Tedam acara. Bukan di luar tema mau diuraikan itu namun berkaitan sarang di dalamnya. Jadi akidah kurang teh selaku jamiah persatuan Islam aya moto satu suara, satu usaha, satu rasa. Nah, nyuhunkeun diuraykeun pemitiasa sampai kawakosan satu rasa teh kedah kumaha antawis di jero keanggotaan. Satu suara teh kedah kumaha sareng satu usaha teh kedah kumaha gitu. Upami global dan tingkat nasional sapertos ayeuna urang bade majunan pemilu. Kalimat satu suara teh kedah kumaha lengkah ternomo ada kitu. Mangga Ustaz, satu usaha, satu rasa, satu apa? Ini memang jargon basis ya dari dulu itu sebetulnya. Kalau tidak salah, itu Ustaz Abdul Rahman. Jadi satu rasa, satu usaha, satu suara. Artinya ini adalah sebagai satu kesatuan, ya. Satu kesatuan. Harus sama, sasora, sausaha, sama dia apa? Ya sarasa. Perasaan sama gitu. Usaha juga sama, suara juga harus sama. Jadi kalau A semuanya, kalau B ya B semuanya. Mencek Sunda tema sapa pahit sama manis, ulah ieu sapa pahit sama manis ulah. Tapi harus sapa pahit sama manis sama-sama gitu. Ulah ieu sapa pahit sama manis. Ulah gitu. Tapi harus bersama. Mun pahit babarengan, mun amis babarengan. Ya itu kan. Begitupun juga dalam misalkan ini adalah dalam nanti konsep adalah wihdat itu kan. Kesatuan yang utuh gitu kan. Jadi bisa ulah pramurecai, ulah pasal yang paham, ulah ya perbedaan. Makanya ini nanti adalah tergantung kebijakan apa yang akan dilakukan, kebijakan apa yang akan dibuat gitu. Kalau misalkan untuk pimpinan jamaah ada sebuah kebijakan dan ini adalah berdasarkan hasil musyawarah, maka seluruh anggota yang ada di jamaah tersebut harus satu rasa, satu usaha, juga satu suara. Entah ulah tadi itu yang misalkan dirarapan, guys pokoknya diputuskan A, dan itu kan kemudian oleh pimpinan juga diputuskan harus A. Nah ini ternyata ada anggota yang tidak mau kan, mau hasil orang memuatkan tadi sampai seperti itu. Wayang harus satu suara, satu usaha. Kenapa? Ini hasil kesepakatan bersama itu. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah berdasarkan hasil musyawarah. Kemudian juga kaitan dengan sekarang misalkan dengan pemilu. Itu kan pimpinan pusat sudah ada edarannya, batasannya nanti seperti apa. Jadi inti nama kita pimpinan pusat juga sudah paham bahwasannya umat persis mencerdas gitu lah. Sudah cerdas. Kemudian tidak pemilunya. Beda itu guru kamu harus apa? Ya gitu. Itu kan sudah cerdas. Ya, apalagi misalkan pilpres. Baik kan kalau misalkan sering para wali juga menyebutkan tinggal lebih cenah rekam jejak, nah itu kan gitu.
Nah, ini adalah sebuah kehati-hatian pimpinan pusat. Tidak bisa tobat, ada bisa pimpinan pusat. Kenapa? Karena semua juga kan demi persatuan, bukan untuk perseteruan. Itu bisa jadi kan? Ini adalah demi persatuan, bukan untuk perseteruan. Jadi teman tinggal kita menyikapi keadaan tersebut kemana arahnya kan gitu kan? Kalau misalkan ada bayan bil isyarat ya dengan isyarat saja kan gitu. Dibanding bayan bil isyarat bayan dengan isyarat. Meskipun kali awal tekan iya betul kan eta gitu itu namanya. Cuman memang tidak secara tapi kan rambu-rambu aturan-aturannya sudah ada gitu kan. Sudah ada kan. Cuma kita ini dituntut untuk cerdas gitu kan. Cerdas dalam memilih, cerdas untuk mengikuti arahan yang diarahkan oleh pimpinan gitu. Saja Pak. Ya, aminkan saja. Alhamdulillah. Patarosan anu dirugikan ku Abah sudah dengan parantos diwalar pelayan jelas mantap abahnya. Mudah-mudahan Abah puas. Satu suara rekam jejak. Rekam jejak anu positif jangan negatif. Saya itu rupina para wargi iwatiban sadayana rupina ninggal acara parantos rengse atau kurang pungkas wae kusin goreng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.